Yo teman-teman santuy, kembali lagi ke review Alur Kerasakti bagian ke-11. Untuk teman-teman yang ketinggalan dengan video bagian sebelumnya bisa dicek di menu playlist channel ini. Kebetulan di video bagian sebelumnya Mimin juga ada membahas kisah 4 kera dewa yang kesaktiannya setanding dengan Sun Gokong. Pada babak baru dari perjalanan para rombongan, mereka tidak menemukan halangan yang cukup berarti, sementara di alam kayangan, Yang Chen sang dewa Erlang tengah meyakinkan Kaisar Langit untuk memberikannya tugas dalam meratakan negeri siluman. Begitu usulan itu disetujui, ia dan Anjing Langit pun menuju ke sana. Selain Ratu Ular, ada banyak siluman lain, termasuk siluman salju yang merupakan bibi dari Dewa Erlang. Tak disangka-sangka kekuatan Ratu Ular sungguh fantastis. Erlang hanya mampu bertarung imbang dengannya, mengakibatkan keduanya terluka parah dan mengambil jalan masing-masing. Rombongan kita singgah di sebuah tempat dan menemukan seekor naga hijau yang tengah terperangkap di dalam gunung es. Naga itu tampak tak begitu bersahabat saat disapa oleh Gokong dan membuat gempa lokal yang mengusir para rombongan kita yang kembali melanjutkan perjalanan. Di kayangan, Erlang yang tengah memulihkan lukanya dikunjungi oleh Mahadewi. Dari sini terkuaklah kalau sebenarnya Erlang ini tengah mengumpulkan 100.000 pahala untuk membebaskan ibunya dari hukuman. Kau jangan banyak bergerak, istirahatlah. Tidak. Bersama Anjing Langit, Erlang lalu turun ke bumi mengunjungi sang ibunda yang memberitahukan dia baru saja membuat gempa kecil untuk mengusir para rombongan kepo yang barusan melintas. Sebelum tiba di desa, para rombongan mengambil kitab suci, tidak tahu kalau mereka tengah diikuti oleh sebuah gunung es. Sesampainya di desa yang penduduknya sangat ramai itu, tiba-tiba hujan salju ekstrim pun turun tanpa peringatan dan tanpa menunggu musim yang tepat. Demi menolong penduduk ini, Gokong naik ke kayangan meminta bantuan Dewa Cuaca dan Dewa Api. Akan tetapi Erlang yang mengetahui ini melarang Gokong yang bertindak sesuka hati. Akibatnya mereka yang sedari dulu tidak cocok malah bertarung satu sama lain. Buku catatan kebajikan Dewa Erlang tiba-tiba jatuh saat pertarungan itu, sehingga kera dan babi yang usil pun mengejek Dewa Erlang yang mereka anggap terlalu narsis, sampai-sampai mencatat semua pahala yang dikumpulkan. Sayangnya mereka semua terlalu asik berseteru, sehingga tiba-tiba baru tersadar kalau Samcong telah hilang diculik oleh siluman salju. Baik Gokong, Patkai maupun Wuching yang tak berdaya melacak keberadaan guru mereka lalu menyusul Erlang ke langit. Di sana Erlang dan Gokong saling menyalahkan atas Samcong yang diculik siluman, sehingga Kaisar Langit pun memberikan tugas agar mereka bekerja sama untuk menyelamatkan Biksu Tong, di mana Erlang diberikan komando untuk memimpin misi penyelamatan itu. Dalam bertindak kau selalu tidak menuruti aturan. Bisa-bisa makin kacau. Kau sendiri sangat kaku dan terlalu... Usai itu, Erlang malah tampak santai-santai membuang waktu, tidak terlihat keseriusannya untuk mencari Biksu Tong. Hal ini pun membuat Gokong yang geram pergi mencari Perdana Menteri Kura-Kura untuk meramalkan keberadaan guru mereka. Katanya Samcong disekap di sebuah gunung berapi, tapi setelah mati-matian menjelajahi gunung itu, yang mereka dapatkan hanyalah wajah gosong, sehingga mereka pun yakin kalau Kura-Kura telah membohongi mereka. Rupanya kebohongan si Kura-Kura adalah atas perintah Erlang. Erlang yang didesak akhirnya memberitahukan rencananya. Sebenarnya ia menunda penyelamatan itu adalah agar siluman salju bibinya berkumpul dengan lebih banyak siluman, sehingga ia bisa meringkus mereka sekaligus, di mana ini akan menambah pahala dari Erlang. Walau kesal dan bertengkar dengan rencana Erlang yang serakah akan pahala dan tidak memperhatikan keselamatan guru mereka, mereka tetap butuh bantuan si Erlang untuk menemukan Samcong. Patkai dan Gokong akhirnya pun berubah menjadi kutu untuk menyelinap di antara bulu-bulu Anjing Langit demi mengikuti mereka. Sementara itu, siluman salju yang menyekap Samcong sebenarnya tidak terlalu cocok dengan siluman ular. Ia memberikan tawaran bahwa Samcong akan ia lepaskan jika Samcong bersedia menikahinya. Tentunya tawaran itu ditolak, lalu di kesempatan lain siluman salju pun menceritakan kisah masa lalunya. Dulunya kakaknya yang adalah Ibu Erlang adalah putri dari Kaisar Langit. Ia dan kakaknya adalah dua bidadari yang bertugas untuk menabur salju. Satu ketika saat melaksanakan tugasnya, mereka mengeluh soal salju yang mereka tebar ini membuat orang-orang membenci mereka. Namun saat itu pula ada seorang pelajar yang tengah menuju ibu kota membuat puisi indah atas hujan salju tersebut. Kedua kakak beradik lalu membuat taruhan apakah pria di bawah ini adalah pria baik atau bukan. Ibu Erlang yang bertaruh kalau itu adalah lelaki yang jahat lalu menyamar sebagai gadis biasa yang ditimpa kemalangan untuk memberikan pengujian.
Namun terlihat kalau lelaki itu sangatlah gentle, tidak hanya memberikan uangnya, lelaki itu juga tidak menodai gadis yang terlihat sangat lemah itu, malah lelaki itu memberikan jubahnya sebelum melanjutkan perjalanan. Hal ini pun membuat Ibu Erlang jatuh hati padanya dan di keesokan harinya lelaki yang telah memberikan semua yang ia miliki harus tersungkur di bawah lebatnya salju. Kedua bidadari ini akhirnya pun menghentikan salju dan menolong pria itu sehingga mereka berdua pun diberikan hukuman untuk menjadi gunung es di bumi. Sementara Ibu Erlang tetap tegar menjalani hukumannya, siluman salju lari dari penghukumannya itu dan bergabung ke negeri siluman. Selesai siluman salju bercerita, Samsung pun memberikan nasihat dan penilainya kalau siluman salju pada dasarnya berhati baik. Tiba-tiba mereka mendapatkan kabar Erlang yang tengah menyerang ke sana. Demi menyelamatkan siluman salju, Samsung memintanya berlari ke arah barat dan nantinya ia rela berbohong pada Erlang kalau siluman salju berlari ke timur. Siluman salju yang tersentuh pun segera melarikan diri, tetapi penciuman anjing langit tak dapat ditipu sehingga ia pun terkejar. Di saat itulah Gokong dan Patkai keluar untuk melakukan pembalasan dendam dengan mencegah Erlang untuk mengumpulkan pahala dalam meringkus siluman salju sehingga siluman salju pun berhasil kabur. Setelahnya, Erlang yang melaporkan kesuksesan misi mereka dalam menyelamatkan Samsung disalahkan habis-habisan oleh Patkai yang sangat pintar bersilat lidah. Ia tidak memberikan Erlang kesempatan untuk menjelaskan, menuduh Erlang telah menunda-nunda misi dan tidak memperhatikan keselamatan Tong Samsung sehingga Kaisar Langit pun murka dan memberikan hukuman pukulan pada Erlang serta mengurangi 2 pahala besar Erlang. Sudah lama ku dengar bahwa kau suka mengalahkan segala cara untuk mengumpulkan pahala. Patkai dan Gokong akhirnya pun tertawa puas melihat panglima tertinggi kayangan itu dipukuli oleh eksekutor. Perseteruan antara Gokong dan Erlang pun semakin meruncing dan menjadi semakin kekanak-kanakan semenjak saat itu. Gokong merubah anjing langit menjadi anjing, Erlang merubah di Patkai menjadi babi, lalu babi dan anjing ini pun saling menggigit satu sama lain hingga mengundang tontonan dari para penduduk dan mereka akhirnya dikembalikan ke wujud aslinya. Patkai yang sakit hati mengingat bokongnya yang digigit anjing langit, lalu mengajak kakak pertama untuk melakukan balas dendam. Kebetulan Dewa Bumi juga rupanya kurang senang dengan sikap Erlang yang sombong. Ia memberitahukan Erlang sering menuju ke sebuah gunung dan berbicara dengan seorang wanita yang dia duga adalah kekasih gelap Erlang. Bicarakan Dewa Erlang yang amat munafik. Aku sungguh tidak senang. Untuk itu, Gokong dan Patkai pun membuntuti Erlang yang tertangkap basah menemui seorang wanita. Alih-alih mendapati kelakuan Erlang yang dikira mereka memiliki kekasih gelap, Gokong dan Patkai cukup terkejut saat mempelajari wanita itu adalah Ibunda Erlang. Ibunda Erlang kemudian menceritakan kisah masa lalunya seperti yang diceritakan oleh siluman salju sebelumnya. Namun ada lanjutan dari cerita itu di mana setelah adiknya kabur dari hukuman, beberapa tahun setelahnya laki-laki di tengah salju yang mereka uji dulu kini telah menjadi seorang pejabat dan melintasi gunung itu. Tiba-tiba laki-laki itu diserang oleh para perompak gunung hingga sekarat sehingga bidadari penabur salju keluar dari kurungannya dan menyelamatkan laki-laki itu. Singkat cerita, laki-laki itu bisa mengenali wanita yang 4 tahun lalu ia temui di bawah hujan salju lebat dan laki-laki itu pun mengutarakan bahwa ia telah jatuh cinta padanya semenjak hari itu. Pada akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan di mana kebahagiaan mereka semakin berlipat setelah si istri diberikan kabar oleh tabib bahwa ia telah mengandung seorang anak. Sayangnya hal ini diketahui oleh Kaisar Langit yang kemudian mengutus petugas untuk membawa bidadari penabur salju untuk kembali menjalani hukuman yang lebih lama. Beberapa waktu setelahnya, si suami meninggal akibat sakit kronis setelah sempat mengunjungi istrinya yang terkurung di gunung es. Dan kemudian si istri melahirkan seorang anak setengah dewa dan setengah manusia yang kelak akan dikenal sebagai Dewa Erlang. Seorang dewa bernama Chiang Saya kala itu kebetulan melintas di sana lalu menerima bayi itu sebagai muridnya. Setelah dewasa, Erlang bertemu dan berteman dengan anjing langit, lalu juga mempelajari ibundanya yang terkurung berusaha untuk membelah gunung itu hingga tangannya berdarah-darah. Lalu Kaisar Langit yang tersentuh pun menawarkan Erlang untuk mengabdi pada kayangan dan apabila Erlang telah mengumpulkan 100.000 pahala, maka ibundanya akan dibebaskan. Usai mendengarkan cerita itu, baik Patkai dan Gokong sangat tersentuh sekaligus merasa bersalah atas aksi mereka sebelumnya yang membuat Erlang dihukum dan dipotong 2 pahala besarnya. Erlang yang kala itu memang sudah tidak sabar untuk membebaskan ibunya diberikan dukungan oleh Kerasakti dan Patkai sehingga akhirnya gunung itu pun dibelah dan ibunya diselamatkan. Ibu,
Erlang, ibunya, dan anjing langit lalu bergabung dengan rombongan Sun Gokong di mana mereka akan menuju ke makam ayah Erlang untuk memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, siluman salju yang menerima kebaikan Samcong mulai mempertimbangkan agar dirinya bertobat dan meninggalkan negeri siluman. Sayangnya, keresahannya ini diketahui oleh Ratu Ular yang lalu diam-diam meracuninya, memaksanya untuk membantunya membalaskan dendam terhadap Sun Gokong. Aduh, apa yang kau berikan padaku? Ya, yang kau berikan. Dalam perjalanan ziarah mereka, rupanya langit telah mengetahui Erlang yang melanggar aturan dengan membebaskan ibunya. Chiang Saya sendiri diberikan perintah untuk meringkus muridnya, meski Gokong maju untuk melindungi, tetapi Erlang yang berhutang budi pada gurunya memusnahkan semua kekuatan dewanya sekaligus melepaskan jabatannya sebagai Panglima Kayangan. Atas hal ini, Chiang Saya yang tersentuh pun mengabaikan tugasnya untuk menangkap Erlang sehingga Li Qing dan Nacha pun dikirimkan ke bumi. Gokong yang lagi-lagi membela Erlang lalu ditantang untuk masuk ke dalam pagoda emas Li Qing, dan bila kera itu bisa keluar dalam waktu 3 jam maka ia akan mundur. Tantangan itu diterima dan Gokong dengan mudahnya melewati pagoda lantai pertama karena sebelumnya ia telah berteman baik dengan Buddha kebijaksanaan. Demikian pula dengan tantangan lantai kedua yang diisi oleh En-En dan Ibu Laba-Laba. Rupanya En-En dan ibunya sebelumnya ditangkap oleh Li Qing dan menjadi penjaga lantai 2 ini, dan dengan kedekatan hubungan mereka bersandiwara sehingga Gokong dengan mudah naik ke lantai berikutnya. Nacha yang panik pun masuk ke dalam untuk menjaga lantai terakhir, disusul oleh Pat Kai yang ingin membantu. Setelah mengalami pertarungan yang cukup menguras waktu, Pat Kai pun menuding Nacha yang tidak punya hati. Ia mengingatkan masa lalu Nacha yang nakal dan bagaimana usaha Nacha untuk berbakti kepada orang tuanya, dan Nacha kini malah ingin mencegah Erlang yang ingin berbakti kepada ibunya. Nacha yang akhirnya merasa bersalah memasrahkan dirinya untuk dipukul Gokong sehingga Li Qing pun kalah taruhan dan kembali ke langit. Perjalanan mereka yang berlanjut bertemu dengan siluman salju. Ibu Erlang langsung menyambut adiknya dengan sukacita, sementara Gokong mencurigai siluman salju memiliki rencana jahat. Mereka lalu dipertemukan dengan Ratu Ular yang menyamar. Bahkan cermin sakti tidak bisa menunjukkan wujud Ratu Ular yang sesungguhnya. Namun secara diam-diam siluman salju menaburkan bubuk obat ke minuman Ratu Ular. Hal ini pun membuat Ratu Ular tidak bisa menyembunyikan samarannya lagi ketika Gokong kembali dengan cermin sakti yang lebih besar. Di bawah keroyokan, Ratu Ular yang panik melepaskan racun mematikannya ke segala penjuru, sehingga Ibu Erlang dan siluman salju pun tewas di tempat. Gokong yang mengejar berhasil mengalahkan Ratu Ular yang masih berhasil meloloskan diri, sementara Erlang sangat bersedih harus kehilangan ibundanya di saat ia baru saja bisa reuni dengan ibunda. Roh kedua bidadari penabur salju ini naik ke langit, lalu memohon kepada Kaisar agar mereka dihukum dengan ditempatkan di neraka lapisan terdalam, asalkan Erlang tidak dipersalahkan atas tindakan sebelumnya yang melanggar aturan. Sesaat setelahnya, petugas langit pun turun ke bumi mengembalikan kekuatan dan jabatan Erlang sembari memberitahukan ibunda Erlang dan siluman salju telah dimasukkan ke dalam neraka lapis ke-18. Neraka lapis ke-18 adalah neraka terdalam yang tidak memungkinkan terjadinya reinkarnasi lagi. Gokong yang panik pun mengajak Erlang untuk turun ke sana, tetapi Samcong segera mencegah dan menyarankan mereka untuk berdoa. Ujian dalam hatinya dan mengarahkan arwahnya. Sayangnya doa seorang biksu suci sekalipun tidak mampu menjangkau neraka lapis ke-18 itu, sehingga tidak ada yang bisa biksu Tong lakukan selain mengajak ketiga muridnya untuk melanjutkan perjalanan. Melihat Erlang dan anjing langit yang tetap tidak beranjak dari doa mereka, Gokong yang cemas menitipkan pesan agar Dewa Bumi untuk menjaga mereka. Sayangnya Dewa Bumi hanya bisa cabut dan segera melaporkan kepada Gokong setelah melihat Ratu Ular yang datang ke sana. Tahu kalau Erlang sedang mengalami kesedihan yang hebat, Ratu Ular mencoba untuk membujuk Erlang agar bergabung dengannya. Erlang yang tak bergeming sedikit pun dan tetap terus berdoa, membuat Ratu Ular pun pergi dari sana. Ketika para rombongan yang kembali ke sana melihat keteguhan hati Erlang, membuat Samcong pun memutuskan untuk kembali memanjatkan doa untuk Ibu Erlang. Dewa Bumi yang tersentuh dengan bakti seorang anak juga memberitahukan hal ini kepada penduduk, sehingga semua pemuja Dewa Erlang mulai ikutan memanjatkan doa. Doa mereka bahkan menembus ke langit, menggetarkan para dewa-dewa yang ikutan berdoa, dan keajaiban pun terjadi. Roh dua bidadari salju terbebas dari neraka lapis ke-18. Atas hal itu, Kaisar Langit menjelaskan rasa berbakti seorang anak telah membuat langit tersentuh sehingga keajaiban seperti itu pun terjadi. Ibu Erlang yang selama ini tidak dapat merawat Erlang saat bayi, lalu memohon agar mereka diberikan tugas untuk menjaga bayi.
Konon katanya, kedua bidadari ini akan membantu orang tua dalam menjaga bayi-bayi mereka, namun tentunya sebagai orang tua, pastikan Anda tidak ceroboh dalam meninggalkan bayi tanpa pengawasan. Sekian dulu review alur pada bagian kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk like dan memberikan komentar pada video ini kalau teman-teman terhibur, dislike kalau tidak suka. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih untuk setiap interaksi yang diberikan. Sampai berjumpa di bagian selanjutnya.